Kita bingung gitu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Kita akan membahas tentang makna dari kegagalan itu sendiri dengan trust Allah Subhanahu dan direfleksikan dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengenal satu persatu daripada podcaster kita hari ini ya. Oke, yang pertama aku sendiri perkenalkan, aku Alfianzila Fajriya, mahasiswi jurusan IAP semester 7. Lalu ada di sebelah kanan aku ada. Perkenalkan, saya Dadang Sapudin dari IAT kelas 7A. Dan saya Abdul Rahman, biasa dipanggil Rahman dari kelas 7A IAT semester 7 juga. Oke, selamat datang di podcast kita. Oke teman-teman semua, kita mau bahas tentang kegagalan itu sendiri dan juga trustin Allah Subhanahu gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kegagalan itu adalah hal yang menurut saya yang kesedihan gitu kan. Nah, ternyata dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, potongan ayat dari surat Ar-Ra'd ini menawarkan kita pandangan baru tentang kegagalan dan juga rencana Allah ke depannya itu seperti apa. Ada yang tahu potongan dari surat Ar-Ra'd ayat 11? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang pandangan baru supaya kita itu tidak dilindungi dengan kegagalan. Sebaliknya kita terus menjadi itu dengan gagal. Terus menurut kalian apa sih arti dari gagal yang sebenarnya? Coba. Oke, kita kupas ya, makna dari kegagalan dari persepsi sendiri-sendiri nih. Kira-kira mau dari aku dulu? Ya, boleh. Kalau menurut aku kegagalan itu sejujurnya ya, kegagalan itu adalah salah satu fase yang bikin down, yang bikin sedih gitu kan. Yeah. Terus aku pribadi pengen banget aku hindari karena ketika aku udah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata gagal, wah itu kecewa banget sih. Tapi ternyata setelah ditilik-tilik lagi lebih lanjut, makna kegagalan menurut aku itu berubah. Karena apa coba? Karena kegagalan itu menurut aku adalah fase pertama kita akan mendapatkan apa itu kesuksesan. Aku pernah baca salah satu kalimat. Jadi kalau misalkan kita udah sukses duluan, kita udah bahagia duluan, nggak pernah ngerasain gagal. Ketika kita gagal, setelahnya gitu, setelah sukses itu malah gagal, itu malah menurut aku kayak nge-pressure diri sendiri kayak wah ternyata kemarin-kemarin itu cuma sebentar doang gitu. Terus kayak bikin sedih gitu kalau misalkan kesuksesan dulu yang kita dapat baru kegagalan. Dunia itu pasti ya. Iya, benar banget gitu kalau misalkan kesuksesan dulu baru gagal. Terus menurut kamu gimana? Kalau menurut saya pribadi, kegagalan itu ya ketika kita ingin mencapai sesuatu, tetapi kita sudah memikirkan hasilnya. Paham nggak? Iya. Jadi kan kalau kita memikirkan hasilnya pasti kebanyakan malah memikirkannya negatif. Gimana ya kalau nanti kita kayak gini? Gimana ya kalau kita melakukan ini nggak berhasil? Kan kita bakal merasa belum melakukan sesuatu, kita udah merasa gagal kan? Padahal kan seharusnya kita lakukan aja dulu apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Untuk hasil ya bagaimana nanti kita tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya dulu. Kan pasti kita udah familiar dong dengan kata usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sebelumnya nih ya, saya mau tanya, mana yang benar dari kalimat usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil mengkhianati usaha? Tidak, atau coba pendapat kalian. Ya, yang kalau kebanyakan masyarakat umum itu kan mengenal usaha tidak mengkhianati hasil. Coba itu kalau kita pikir terbalik nggak? Coba menurut bagaimana? Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Menurut aku agak kebalik sih ya. Kan? Harusnya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Tapi kebanyakan masyarakat justru mengenalnya usaha tidak mengkhianati hasil. Padahal itu terbalik. Kan misal nih ya, saya berbuat baik kepada Dadang. Ya. Nah,
pasti kemungkinan besarnya dadang ini akan melakukan kebaikan pula kepada saya, ya kan? Nah, kebaikan yang saya lakukan kepada dadang ini itu usahanya. Nah, kalau dadang berbuat baik kembali kepada saya, itu buat hasil dari usaha saya. Jadi yang benar itu adalah hasil berdasarkan yang nanti usaha. Itu kalau kalian tidak percaya boleh dicek nanti di searching. Siap. Jadi hasil itu sebenarnya tidak mengkhianati usaha ya, Ya. bukan usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, jadi itu menurut kalian pandangan mengenai kegagalan. Tapi menurut itu kegagalan itu tidak ada. Kenapa kegagalan itu tidak ada? Iya. Karena seperti kalian benar ini salah. Nah, benar kan? Kalau salah mau bisa dibenerin gitu. Tapi kan kegagalan bisa dirubah. Berarti definisi dari kegagalan itu memang tidak ada. Benar kan? Kalau kita bisa mencoba dengan lain. Kalau Nah, itu kalau misal salah, kalau di soal pilihan ganda, misal yang A itu yang benar, yang B, C, D itu yang salah semua. Apakah jawabannya bisa dibenarin? Itu yang tiga itu? Enggak kan? Enggak. Karena apa? Salah sama benar itu tidak ada definisinya, tapi gagal itu tidak ada definisinya. Karena kegagalan itu tidak ada. Oh, Paham nggak sih? Paham. Nah, gitu. Gimana menurut kalian? Oh, mungkin itu kenapa kegagalan itu menurut aku nggak ada, Iya. karena ada di pas kegagalan itu bisa bikin kita semangat lagi buat mendapatkan apa yang kita mau. Ya, Gitu. karena kalau seseorang udah persepsinya gagal, maka dia itu jadi kata gagal itu nggak ada karena dia itu mendefinisikan bahwa gagal itu ya udah gagal karena dia ini tidak putus asa, Nggak tidak ingin berusaha. mencoba berusaha. Oh, Begitu. mungkin seperti kayak yang kita suka tonton di film-film, misalnya mereka melakukan suatu misi, kan pasti ada plan A dan plan B. Iya. Kalau plan A tidak berhasil, dia nggak langsung mencap ini gagal nih, Ya. dia mau berusaha lagi, ada Ya. plan B, dicoba. Nah, kemungkinan di plan B itu dia akan berhasil. Nah, Jadi gitu. nggak akan, ya ini kita nggak bisa bilang gagal, itu masih ada plan B. Tapi kan belum berhasil, Iya. ya itu kata belum berhasil, bukan gagal. Jadi definisi gagal itu karena dia itu tidak berusaha. Iya. Contohnya itu batu. Batu kan kalau misalnya ya, kena air itu pasti bakalan apa sih namanya itu deklok kalau bahasa Sundanya. Korosi gitu. Tapi karena lama-lamaan istiqomah itu air menetes kepada batu, akhirnya batu itu jadi bolong. Nah itu. Bisa juga dengan yang orang-orang pemecah batu, mereka itu kan melakukan pukulan terhadap batu, itu nggak sekali langsung pecah, tapi dia terus ketika dia batu itu pecah itu bukan karena pukulan dia terakhir, tapi karena usaha dia yang berkali-kali itu. Nah, jadi paham ya? Jadi sebenarnya gagal itu nggak ada sih sebenarnya. Apalagi kita ke konteks Al-Quran surat Al-Quran ayat 11 gitu. Tapi dari semua definisi kegagalan yang udah kita tuangkan masing-masing dari perspektifnya masing-masing, aku mau tahu kalau misalkan, tapi tadi bilangnya kalau kegagalan itu nggak ada ya? Bisa aja dimaknai dengan belum berhasil, ya bukan gagal. Oke. Kira-kira menurut kalian dan step-step kalian, aku mau tahu gimana kalau misalkan ada di keadaan atau fase belum berhasil itu. Gimana langkah kalian? Kira-kira dari Roman dulu. Nah, kalau saya pribadi yang pertama ketika merasa belum berhasil untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu, yang pertama itu mengevaluasi diri terlebih dahulu dengan bagaimana kita ingat-ingat lagi nih, kira-kira apa sih yang telah kita lakuin, apa kesalahan yang kita lakuin, misalnya terutama kita di sini bahas ayat tentang Al-Quran, berarti kan tentang keagamaan ya, dari perspektif keagamaan terlebih dahulu nih. Bagaimana sebenarnya apa yang telah kita lakukan, apa kesalahan yang kita lakukan, apa dosa kita yang sudah kita lakukan, sehingga kan kegagalan atau keberhasilan yang tertunda ini bisa jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, bisa jadi karena atas dosa-dosa yang telah kita lakuin, sehingga Allah memberikan kegagalan tersebut untuk
memperingati kita bahwa ada yang salah nih dari apa yang telah kita lakukan. Sorry. Nah, terus ketika itu kan udah kita evaluasi diri, kita ingat-ingat, yang pastinya kita mohon maaf dulu kan, kita mohon ampunan, kita bertaubat, ya kan, atas apa yang telah kita lakukan tersebut. Nah, bisa jadi dari kita bertaubat ini kan Allah memaafkan, akhirnya kita dikasih melancarkan kembali, kita dikasih jalan kembali untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, baru dari situ kita membuat planning lagi untuk melakukan sesuatu sehingga mendapatkan keberhasilan seperti itu. Bagus banget sih, awalnya kita evaluasi diri, terus kalau minta ampunan kepada Allah. Mungkin ada banyak dosa-dosa kita yang tidak kita sadari. Karena itu ya karena bisa karena ujian itu, yang kedua karena apa? Karena kita itu banyak dosa mungkin ya. Kalau ujian jadi gini, kalau ujian jadi bisa jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, nanti kalau kita nggak ada ujiannya dulu, bisa-bisa kita sombong, jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan begitu Allah mengirimkan ujian yang namanya itu kegagalan atau beruntung ya, belum berhasil gitu. Bisa jadi kan karena dosa-dosa tersebut kita membuat kita jauh dari Allah. Nah, dari sana kan kita setelah evaluasi kita berusaha kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga diberi jalan yang mudah. Iya. Kalau dari aku pribadi ketika merasakan fase yang namanya belum berhasil, betul evaluasi diri. Kira-kira apa sih yang salah dari diri kita kok bisa kita belum berhasil? Awalnya evaluasi diri, lihat diri kita dulu, langkah-langkah sebelumnya yang udah kita lakukan itu apa. Terus dari itu baru ya minta ampun dan juga action langsung. Gimana sih untuk mencapai keberhasilan itu? Yang pasti kita harus bangkit kembali. Karena kan Allah tuh nggak bakalan merubah satu kaum sampai dia sendiri yang merubahnya. Allah itu sebenarnya udah mentakdirkan seseorang itu dengan misalkan satu ini, tapi ternyata setelah aku mungkin mendengar dari guru, manusia itu diberikan pilihan antara iya dan juga tidak. Jadi ya udah manusia sendiri kalau misalkan mau berhasil, ketika dapat belum berhasilan itu sendiri atau ya kegagalan kegagalan itu sendiri. Jadi dia tuh mau try again atau dia mau diem aja gitu. Iya. Karena itu kan ada dua, yang dibahas sama yang bisa dirubah itu. Seperti rezeki, jodoh itu kan bisa dirubah. Bedanya dengan itu dengan kematian. Nah itu kan udah dianilah itu. Jadi kalau kegagalan ini seperti benar yang takdir bisa dirubah, yang bisa jodoh. Itu tuh tergantung bagaimana usaha kita. Jadi ketika kita berusaha semaksimal mungkin ya itulah hasilnya nanti. Walaupun kita misalnya jodoh kita udah tentu kata, walaupun nanti kalau kita usahanya beda, kemungkinan bisa beda juga nantinya. Jadi banyakin aja plan-plan yang lainnya gitu, supaya yang A itu gagal, kita bisa yang B, C dan lain sebagainya. Bisa sampai Z. Iya, terus aja kita mencoba ya sampai kegagalan itu bukan suatu hal yang bikin sedih. Dibikin overthinking dan lain sebagainya kan. Oke, dari judul podcast kita ini kan ada Trust in Allah's Plan. Tadi sebenarnya udah sedikit disinggung juga sih sama aku di sebelumnya. Kan kalau menurut kalian, aku mau nanya, kegagalan itu masuk dari skenario Allah atau bukan? Ya, skenario Allah. Karena itu kan bisa jadi ujian, bisa dimana dia apa? Efek dari dosa. Nah, itu. Jadi peringatan juga. Kalau kita nggak ada ujian di alam dunia ini, ya nabianya nggak akan diturunin oleh Allah ke dunia dari surga gitu. Jadi udah termasuk skenario Allah. Kalau menurut aku ya kegagalan atau belum berhasil itu masuk skenario Allah atau bukan? Iya, itu tuh masuk ke skenario Allah. Kan kita manusia yang tadi aku bilang, kalau misalnya manusia itu
punya dua kemungkinan dalam takdir antara iya dan juga tidak. Gitu. Misalkan Allah udah nulis di Lauhul Mahfuz, ini tuh kamu tuh takdirnya A gitu, ngerasain gagal dulu atau tinggal sukses gitu. Ternyata pada kenyataannya kan manusia itu punya pilihan yang antara iya dan juga tidak. Ketika dia udah punya takdirnya itu sukses di satu kali percobaan, tapi ternyata pada perjalanannya di dunia itu dia itu percobaan pertama tuh leha-leha bisa aja dia itu kan gagal gitu kan, belum berhasil gitu. Nah itu juga kan salah satu dari istimewa Allah yang memang dia sendiri yang buat gitu, si manusia itu sendiri yang buat gitu. Maksudnya menurut aku sih masuk ke istimewa Allah ya. Dan juga kenapa Allah tuh ngasih cobaan yang seperti itu, karena Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Iya benar itu. Ya nggak sih. Kalau misalkan hambanya ini mau sukses nih, mau merasakan manisnya kesuksesan dia, nggak apa-apa pahit-pahit dulu gitu, pahit-pahit dulu, berusaha dulu, walaupun emang dia jatuh-jatuh dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan emang si hambanya ini tuh nggak mau langsung sukses, maksudnya nggak mau merasain manisnya kesuksesan, ya udah nggak apa-apa kita, karena kan kita dikasih pilihan antara iya dan tidak. Jadi kembali lagi karya tersebut, ya kan? Iya, Tidak akan membuat satu tahun tergantung kitanya. Iya, kecuali kita sendiri. Ya kegagalan itu makin mendekat, tapi kalau kita mau berusaha terus-menerus, keberhasilan yang akan mendekat. Iya, betul. Padahal kan Allah itu udah berfirman dalam Al-Quran, umumnya saya dilaku, tapi seseorang itu udah berdoa malah berusaha tapi terus belum berhasil, gagal. Hasil dia itu menjudge bahwa dirinya itu gagal, malah overthinking, stres dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu gimana? Kalau ada kasus ini. Oke. Nah benar itu sebenarnya termasuk cuma overthinkingnya dia aja. Padahal kan benar dia udah berusaha, udah berdoa. Mungkin doanya itu bukan yang tidak dikabulkan, melainkan kan doa itu bisa aja dikabulkan, tapi tidak di waktu tersebut, ya ditangguhkan, dinantikan lah bahasa kitanya gitu kan. Atau juga bisa dikabulkan dalam bentuk lain. Jadi nggak mesti apa yang kita inginkan. Kembali lagi yang tadi ya. Jadi itu ya tahu apa yang kita bukan yang kita inginkan. Bisa jadi yang kita inginkan itu menurut Allah itu keburukan buat kita. Jadi Allah itu ya tahu yang kita butuhkan gitu ya, bukan yang kita inginkan. Iya benar. Oke. Terus kan Allah juga tidak pasti ya tidak akan mengingkari janji, apalagi dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan emang benar-benar sumber yang mutlak, ya mutlak kebenarannya juga. Terus Allah dalam Al-Quran juga berfirman, ya ibaratnya amanu aufu bil uqud. Tunaikan semua janji-janjimu. Allah berjanji loh dalam Al-Quran. Masa Allah sendiri nggak menunaikannya? Gitu. Jadi pasti Allah bakal mengabulkan, tapi dengan bentuk yang lain. Kalau misal di dunia gak dapat, nah nanti Allah di akhirat juga bakalan menjadikan doa itu sebuah ampunan untuk hamba-hambanya yang dulu pernah doanya itu tidak dikabulkan. Wah, Masya Allah. Begitu. Hebat ya. Hebatnya Keren banget ya doa itu ya. Nah itu, ya benar. Kekuatan doa. Nah, biar kita gak merasa gagal terhadap suatu tantangan, coba aja kita ubah kegagalan itu dalam pandangan atau perspektifnya yang bukan dunia gitu loh, yang jadi standar dunia, tapi standar akhirat kayak tadi itu. Kalau itu bakalan menunaikan janjinya kan. Dan kalaupun emang doa-doa yang seorang hamba itu panjatkan semasa di dunia yang belum dikabulkan, siapa tahu gitu ya, jadi doa itu sebagai ampunan bukan di akhirat nanti. Nah kita itu selaku hamba, selaku manusia itu hanya bisa berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Apapun itu hasilnya nanti, misalkan gagal atau belum berhasil, itu sudah termasuk rencana Allah. Karena itu tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, dan Allah tahu mana yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah tadi ya, kalau misalkan siapa tahu gitu ya, kita ingin keinginan kita itu adalah hal yang
buruk ke depannya, atau bikin kita malah menjerumuskan diri kita sendiri. Hmm. Makanya kita mah sebagai hamba, sebagai manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Apapun hasilnya kita tawakal aja lah dulu ke Allah dulu ya. Iya. Tawakal aja dulu ke Allah. Jadi makna kegagalan dari podcast kita kali ini adalah bukan gagal sebenarnya, tapi belum berhasil. Berhasil. Betul. Oke teman-teman semua listener yang udah tadi dengerin ya, terima kasih banget udah senantiasa mendengarkan sampai akhir. Ini podcast dari kita, semoga ada manfaatnya yang bisa kalian ambil. Amin. Aku Alfiansyah Fajriya. Saya dengan Sabudin dan Ya. saya Abdul Rahman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.